Mie, satu makanan populer di dunia. Diterima semua ras di dunia dan terus berkembang, berubah menyesuaikan selera manusia. Konon mie pertama dibuat di dataran Cina pada 4.000 tahun lalu. Kemudian menyebar ke seluruh dataran Asia dan Eropa, menyeberang samudra hingga benua Amerika hingga Afrika. Indonesia, satu kawasan di Asia Tenggara, tak lepas dari interaksi global, termasuk dalam kulineri. Kemungkinan besar mie dikenal di Indonesia karena interaksi dengan orang-orang dari Cina pada awal Masehi. Setelah 2000 tahun, mie di Indonesia berevolusi menjadi ratusan formula. Berikut ini beberapa formulasi mie yang populer di Indonesia. Pertama, mie titi. Olahan mie ini berasal dari Makassar. Mie titi bertekstur kering, ukurannya kecil dan tipis. Mie kering ini kemudian disiram dengan tumisan sayuran, daging, jamur, udang, serta kuah kental yang dibuat dari kombinasi kaldu dan tepung kanji. Kedua, mie tiao. Nama dan bentuknya seperti kue tiao. Jika kue tiao berbahan dasar tepung beras, mie tiao berbahan dasar tepung gandum. Mie tiao berasal dari Pontianak, kota dengan tradisi Cina yang masih kental. Biasanya isi dari campuran mie tiao ini ada babat, daging, tauge, dan sayuran, dan ditaburi bawang putih goreng. Selanjutnya mie kocok, lebih dikenal dengan sebutan mie kocok Bandung. Proses pembuatannya sendiri dari mie kuning gepeng yang dikocok sambil dicelupkan ke air panas. Tekstur mie ini lembut, dikombinasi dengan campuran kuah kaldu, toge, dan potongan kikil di dalamnya. Terakhir adalah soto mie. Makanan khas Bogor ini terdiri dari campuran kuah kaldu, mie kuning, risol, kikil, babat, tomat, kol, dan kentang yang disatukan dengan kuah kaldu, lalu ditaburi daun bawang dan seledri. Tak seperti soto bening atau santan, mie soto Bogor berwarna kemerahan karena campuran cabai merah dalam bumbunya. Halo pemirsa Hidup Sehat Plus, kembali lagi bersama saya Zinka Neila. Dan pemirsa, masyarakat Indonesia belakangan ini lagi menggandrungi makanan khas Korea dan Jepang. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu suka makan mie, suka makan rasanya pedas-pedas. Nah, hari ini ikuti saya untuk membedah gizi di balik makanan khas Korea dan Jepang dengan dokter spesialis gizi klinik Dr. Meta Satyani. Yuk ikuti saya. Halo Dokter Meta. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Apa kabar dokter? Sehat, Sisi sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter, kita hari ini mau makan apa sih dok? Betul, nih rame banget, pilihannya Wah, banyak. ada Jepang, makan- Korea nih sih. Jepang, Korea ada semua ya dok ya? Ada, lengkap. Hari ini kita akan bedah gizi di balik makanan-makanan khas tersebut Jepang ya? dan Korea. Jepang dan Korea. Keren. Mbak, boleh pesan? Oke. Mbak, aku mau pesen tokochi 1, odeng 1, takajong 1, jajangmyeon, terus miso ramen dan tori python ramen. Oke, atas nama siapa kalau boleh tahu? Zizi. Kak Zizi ditunggu ya. Oke. Udah banyak banget nih dok aku pesennya ya, kita Iya. cobain semuanya Biar hari langsung ini. dapat semua ya sih. Iya. Nah dokter, ini kan kalau dilihat ya dari menu-menu makanan khas Korea dan Jepang, itu mayoritasnya terbuat dari bahan dasar tepung dan tepung beras. Sebenarnya gimana sih dok dari pandangan dokter sendiri dengan makan makanan tepung dan tepung beras untuk dikonsumsi setiap hari mungkin? Oh, oke. Jadi ini kan sebenarnya khasnya Jepang Korea ya, tepung-tepungan. Kalau misalnya ramen kita bicara tepung terigu. Kalau misalnya olahan di Korea banyak kan tepung beras tuh sih, kayak tteokbokki gitu ya. Kemudian mereka olahannya banyak banget yang menggunakan tepung beras. Nah, sebenarnya kita tidak pernah menyarankan untuk tepung itu dikonsumsi untuk setiap hari ya. Kita punya banyak jenis karbohidrat kompleks. Wah, ini sudah udah hadir ya datang. pemirsa. Wah. Nah ini nih ya, tteokbokki dan odeng ini ya. Jajangmyeon, takajong, oke. Ayam ya, Ayamnya ayam. nih, Dok. Ada Oh, lagi ada nih sih. ramen, oke. Wow. Wah menarik sekali. Oh ini ada odengnya sendiri, biar aku bantu mbak. Oke.
sip. Betul, Waduh. Jadi Iya. gimana dok? Jadi nggak boleh, sebenarnya nggak dianjurkan ya dok ya untuk makan tepung setiap hari. Sebenarnya untuk konsumsi tepung tidak untuk setiap hari ya. Ada banyak karbohidrat kompleks yang kalau Indonesia sih kaya pilihannya ya. Kita bisa berpindah ke nasi kah atau kentang atau olahan ubi-ubian ya, singkong, ubi seperti itu. Jadi tepung itu masalahnya adalah dari satu sajian yang sebenarnya bahan makanan pokok, misalnya seperti beras, itu kemudian dilakukan penggilingan ya, kemudian dilakukan pengeringan, sehingga sebenarnya pada saat pemecahan seperti itu ada nutrisi yang pasti berubah ya. Nah, walaupun sebenarnya setara dalam artian misalnya nih, nasi 8 sendok makan itu setara dengan tepung-tepungan sekitar 5 sampai 8 sendok makan. Ya, jadi kalau nasinya 100 gram, tepung yang setara itu 50 gram. Jadi tepung itu sebenarnya padat kalori. Jadi sebenarnya boleh apa enggak? Boleh ketika kita mengkonsumsinya dengan bijak. Ketika kita sudah mengkonsumsi makanan dengan olahan tepung, artinya kita perlu membatasi asupan karbohidrat kompleks yang lainnya. Ya, baik itu nasi kah, kentang atau olahan yang lainnya. Oke, jadi kan dokter bilang berarti harus disesuaikan lah ya porsinya Ya. ya dok. Tapi nih misalkan nih kayak tokoci nih, pemirsa di rumah nih pasti suka banget nih topoki, tokoci nih lagi happening banget lah ya istilahnya di Akrab masyarakat. ya, ini snack Akrab, ini snack. dicari dimanapun ada. Betul. Ini kan selain tepung beras nih dok, ini kan ada pedes-pedesnya juga nih. Tapi ini aku lihat di sini mungkin gak ada proteinnya ya dok. Nah ini gimana nih dok? Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya karbohidrat tepung-tepungan ini kan isinya hanyalah karbohidrat ya, yang tingginya ya. Protein kalaupun ada rendah sekali. Jadi memang kalau misalnya kita hanya mengkonsumsi tokoci saja, ini artinya asupan nutrisi kita belum lengkap nih, gitu ya. Karena lebih fokus hanya di karbohidratnya saja. Jadi memang bisa dikombinasikan dengan telur atau irisan daging ya. Sering kita temukan juga olahan seperti itu untuk melengkapi proteinnya, gitu. Nah dokter, ini ke makanan khas Jepang. Ini kan tadi kita bilang ada karbonya doang di makanan khas Korea. Kalau di sini ada dagingnya, ada proteinnya, ada telur juga. Nah ini gimana dok? Tapi jangan dijawab dulu ya pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.